Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita hampir saja menamatkan hari yang keempat puasa Ramadan tahun ini. Kita berdoa mudah-mudahan sebulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan puasa dengan lebih sempurna, sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, topik pembahasan kita pada petang ini termasuk topik yang cukup penting, yaitu musibah membawa berkah. Bila kepada kita ditimpa musibah, tak kiralah apa bentuk musibahnya, kita sebenarnya yang ditimpa musibah akan mendapat banyak kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Ustaz baca hadisnya dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Rawahul Bukhari. Terjemahannya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah. Mereka berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, apa saja yang menimpa orang Islam, dengan syarat orang Islam ya, sebab hadis ini berbunyi ma yusibul muslim, apa saja yang menimpa umat Islam, seperti kepayahan, penderitaan, kekecewaan, duka cita, gangguan dan tekanan batin, hatta duri yang mengenainya, melainkan pasti Allah akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya disebabkan hal-hal tersebut.
disebabkan kesusahannya, disebabkan penderitaannya, disebabkan rasa sakitnya. Ada alasan bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Direct translation atau literal translation. Cuma untuk mengambil hukum, kesimpulan hukum untuk kita jadikan sebagai pedoman dari hadis itu namanya terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan syarah al-hadis. Syarah al-hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahawa seorang Islam akan dihapus dosa-dosanya atau kesalahannya disebabkan adanya musibah yang menimpanya, seperti kepayahan, penderitaan, kekecewaan, duka cita, gangguan, tekanan batin, dan gangguan fikiran yang memberatkan. Hatta terkena duri sekalipun. Bahkan di dalam riwayat yang lain, juga Imam Bukhari menyebut terkena duri atau lebih kecil daripada duri. Semua itu dapat mengakibatkan dosa-dosa orang berkenaan dihapuskan oleh Allah. Tapi tentu saja dalam hal ini, kata para ulama hadis, terbatas pada dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Sebab dosa besar perlu kepada tobat. Penderitaan yang dapat membawa berkat, penderitaan yang dapat membawa berkat, berkat dengan makna kebaikan yang banyak bagi orang yang ditimpa musibah itu, dengan syarat dia hendaklah sabar. Dengan syarat dia hendaklah sabar. Baru musibah yang menimpanya itu memberi kesan penghapusan dosanya. Dengan syarat dia hadapi musibah demi musibah dengan penuh kesabaran. Tidak panik, tidak menggelabah, apalagi sampai menyumpah-nyumpah. No. Mesti hadapi dengan sabar. Dengan syarat dia sabar atau tabah menerimanya dan tidak terkeluar daripada landasan Islam. Di sini pentingnya iman. Sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Ajabar ri'amlil mu'min. Dari Suhaib radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata Nabi. Ajabar lil mu'min. Sungguh hebat orang yang beriman. Nabi tidak sebut ajabar lil muslim. Nabi tidak sebut. Muslim lain, mukmin lain. Mukmin orang yang mantap iman. Iman pada Allah, iman pada takdir, iman pada malaikat, iman pada nabi, iman pada hari akhirat, iman pada kitab-kitab Allah, dan iman pada takdir. Itu iman. Mereka layak dipanggil mukmin. Apa kata Nabi? Izinkan Ustaz terjemahkan saja. Sungguh hebat orang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semuanya adalah baik-baik belaka.
Dan sikap demikian tidak akan terdapat pada seorang pun kecuali orang yang beriman. Iman. Apabila dia mendapat kesenangan, kemewahan, dia syukur, dan syukur itu baik baginya. Dan apabila dia timpa musibah, dia sabar. Dan sabar juga baik baginya. Hebat orang yang beriman. Semua mukmin adalah Muslim. Tidak semua Muslim itu mukmin. Apalagi Islamnya Islam IC. Islam KTP, kata orang Indonesia. Islam kartu tanda penduduk. Memang tertulis Islam. Salat tidak, puasa tidak, dedah aurat, masih lagi rasuah, masih lagi punya wanita simpanan, masih lagi berjudi, minum arak. Islam IC. Itu bukan mukmin. Kalau dia makan mukmin pun mereka dipanggil mukmin fasik. Orang beriman yang banyak bergelumang dosa. Nah, sekarang kita ingin tahu musibah yang macam mana, Pak Ustaz, yang boleh membawa berkat. Bagaimana andai kata musibah itu semakin besar? Apakah ganjarannya juga semakin besar? Ini penjelasannya. Pertama sekali yang kita perlu ingat, musibah dikatakan itu sebagai musibah jika hal itu berlaku tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Kita cukup berhati-hati. Namun dilanggar orang juga. Bawa motor ke, bawa kereta. Sudah jaga makan, minum, ambil vaksin. Lalu terkena juga positif COVID-19. Usaha telah dibuat. Jaga penjarakan, pakai mask pelitup muka, pakai sanitizer, tapi kena juga COVID-19 positif. Itu namanya musibah. Ustaz ulang, dikatakan sesuatu itu musibah jika hal itu berlaku atau terjadi dengan tidak disengaja. Apabila disengaja mencari-cari penderitaan, maka ia bukan lagi dinamakan musibah. Orang suruh suntik vaksin, tak mau. Orang suruh supaya pakai pelitup muka, tak mau. Orang suruh supaya jaga penjarakan, tak mau. Orang suruh cuci tangan atau dengan air atau sanitizer, tak mau. Lalu dapat COVID-19 positif. Itu bukan musibah. Itu bukan musibah yang melayakkan orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Sebab itu bermakna mengundang musibah. Itu maknanya orang tersebut sedang menempah musibah. Musibah yang dimaksudkan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, mesti musibah itu berlaku tanpa disengaja. Apabila disengaja mencari-cari penderitaan, maka ia bukan lagi dinamakan musibah. Dan sengaja mencari penderitaan bukan sikap Muslim. Karena setiap Muslim wajib menjaga semua yang berguna dan yang bermanfaat seperti jaga akal, jaga keturunan,
jaga rohani, jaga jasmani, jaga harta. Dan yang paling utama yang mesti kita jaga, apa dia? Agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kita yang rajin ikut kelas seperti ini, bila bercakap tentang agama berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang kokoh, sama ada dari Quran atau Sunnah Nabi yang sahih, ini yang dinamakan dengan menuntut ilmu yang benar. Islam bukan agama agak-agak. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama bertaklid buta secara membuta tuli. Islam agama dalil. Islam agama Quran dan Sunnah. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul terakhir. Itu baru namanya kita telah menjaga agama dengan betul. Tapi bila beragama, apa saja yang guru cakap, diiyakan saja, diikuti saja. Sebagaimana kita sebut dalam soal jawab, yang menyuruh buat ini, baca ini sebelum baca Quran. Nanti kesalahan ketika membaca Quran akan dibetulkan oleh malaikat. Ini semua mengarut tanpa membawa dalil. Quran mesti ada dalil. Jadi, yang paling utama sekali, kita kena jaga agama kita. Sebabnya dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak doa minta Allah jagakan agama kita. Antara lain doa pagi petang, wirid pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kesejahteraan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada hartaku. Lihat, minta Allah pelihara dunia kita, minta Allah pelihara kita punya keluarga, harta, itu semuanya di belakang. Kita sebut fi dini dulu. Tolong pelihara agamaku, ya Allah. Agama. Doa Nabi dalam hadis yang lain. Juga Ustaz ada sebut di dalam kitab wirid Rasulullah pagi dan petang. Doa yang sangat dianjurkan bila selesai salat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Begitulah seterusnya. Apa maknanya? Ya Allah, perbaikilah agama aku. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Sebab agamalah yang dapat menyelamatkan segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami. Sebab kepadanya kami semua akan menuju. Semua urutan itu agama dulu. Orang yang beragama tapi tidak berpandukan Quran dan Sunnah, mereka akan terdedah dengan kesesatan. Sebab Nabi bersabda, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Bukan kata si anu, kata si itu. Kalaupun kata si anu itu yang menyampaikan kepada kita, mesti datangkan dalil Quran dan Sunnah.
Ini tidak. Orang tanya dalil dimarahi. Itu bukan agama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis-hadisnya, syarat amal diterima. Pertama, mentauhidkan Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, amal ibadat mesti ikut cara Nabi. Siapa buat amalan ibadat bukan ikut Nabi, ditolak. Quran cakap, hadis cakap. Tapi na'udzubillah ta'assub dan fanatiknya tuan guru, diketepikan semua itu. Asal ikut tuan guru. No. Tidak mengapa hadirin dan hadirat, walaupun dah terlambat, bagi kita terlambat lebih baik dari tidak sama sekali. Mudah-mudahan kita mengakhiri hayat kita dalam husnul khatimah. Ustaz teruskan. Dan dalam penjagaan dan kewaspadaan Muslim itu, dalam mereka waspada, disiplin, lalu datang musibah menimpanya, maka timbullah di sini keadilan Allah. Di sini letaknya keadilan Allah. Kita dah buat dah apa yang Allah suruh. Wirid pagi petang kita baca. Tapi ditimpa sakit juga. Itu maknanya Allah yang Maha Adil akan hapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di situ letaknya keadilan Allah. Maka timbullah di sini keadilan Allah terhadapnya, yaitu dengan mengurniakan pahala baginya atau menghapuskan dosa daripadanya. Dan kurnia tersebut apakah dalam bentuk pahala atau penghapusan dosa diukur menurut berat ringannya musibah yang menimpa dan dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Jadi besar kecilnya ganjaran yang kita akan peroleh sangat tergantung besar kecilnya musibah yang menimpa. Makin berat, makin banyak dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah atau diberi oleh Allah kelebihan. Ini sebagaimana kisah seorang sahabat yang datang ke rumah Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, datang pada Nabi. Nabi ketika itu sedang sakit kuat. Sampai Nabi merintih karena sakitnya. Lalu Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, dengan beratnya musibah yang menimpa Tuan, Tuan akan mendapat kelebihan, keberkatan yang sangat banyak, berganda-ganda dari sisi Allah." Apa jawab Nabi? Betul? Betul? Dengan penderitaan yang aku alami sekarang ini, aku sudah tentu layak mendapat ganjaran yang besar daripada Allah. Sudah tentu. Tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa padanya gangguan sakit, melainkan pasti Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya, seperti halnya berguguran daun-daun dari pohon. Kalau daun-daun kering itu berjatuhan dari pohon, seperti itu Nabi umpamakan berjatuhan dosa-dosa kita. Bila kita ditimpa oleh kesusahan, termasuk kesusahan lapar, termasuk kesusahan kehausan, dahaga, oleh sebab itu ganjaran puasa luar biasa. Sampai Nabi bersabda, "Setiap amal anak cucu Adam adalah untuk mereka kecuali puasa." Kata Allah, "Puasa adalah untukku. Aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku." Satu.
Hadis yang lain, orang-orang yang berpuasa, bau air liurnya itu adalah lebih harum daripada kasturi. Bagi orang yang berpuasa, mereka nanti akan masuk syurga dari special pintu yang namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Pintu tersebut tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Allahu Akbar. Mengapa pahala puasa begitu tinggi? Karena memang berpuasa tidak mudah. Bangun waktu sahur untuk makan. Ketika itu bukan ada selera sangat pun. Tapi karena dijanjikan keberkatan, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah, makan sahurlah. Sesungguhnya makan sahur itu membawa keberkatan. Kita makan juga. Dalam rumah tak ada orang lain, kita buka peti ais. Ada makan, minum, buah-buahan. Kita tetap tak akan makan, tak akan minum. Walaupun tak ada orang lain yang lihat. Karena apa? Iman kita. Nah, begitu juga kata Nabi. Ketika salah seorang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, anak saya degil, na'udzubillah. Tak dengar cakap, ya Rasulullah. Saya jadi sedih, ya Rasul. Saya bimbing tetap bimbing, tapi dia tak dengar cakap. Saya sedih, ya Rasulullah. Sebab saya mau sama-sama dengan dia masuk syurga." Coba dengar jawaban Nabi. Kesedihanmu, kebimbanganmu terhadap perilaku anakmu itu ada alasan bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Jangan bimbang. Terus bimbing dia. Sampai ke situ cara Nabi menjawab bila mereka merasa susah. Cuma nasihat Ustaz sebagai tambahan. Susah hati melihat kedegilan anak. Jangan sampai membuat kita tidak memperbaiki bekal akhirat. Termenung tak menentu. Termenung tak menentu. Sampai tak tidur. Bagusnya kalau tak tidur, buat tahajud, witir, baca Quran, mohon pada Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Allah bertanya, orang-orang yang punya hajat, mohonlah hajatmu kepadaku sekarang. Niscaya aku kabulkan hajatmu. Orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku sekarang. Sebab aku bersedia mengampuni dosa-dosamu. Kata Nabi, itu berlaku setiap malam. Kita pula tak mau tidur. Alangkah baiknya bila ambil wudu, mohon pada Allah dengan penuh keyakinan. Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ali Imran 195. Itu sebabnya kata seorang ulama, kalau salat yang 5 ini, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, yang melaungkan panggilan agar salat itu adalah wakil Allah, yang kita panggil dengan muazzin, yang selalu kita sebut dengan Bilal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk salat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tapi yang memanggil kita setiap waktu sahur, sepertiga akhir malam untuk tahajud, untuk witir, untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk berdoa, Allah sendiri yang panggil. Wahai orang-orang yang punya hajat, sebut hajatmu padaku sekarang ini. Orang-orang yang banyak dosa, mohon ampunan padaku sekarang ini. Cuma kita saja yang tak dengar. Di sini perlunya iman. Perlunya iman. Sebab syarat pertama untuk jadi insan yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman pada yang gaib. Itu semua gaib. Tapi datang dari Nabi secara sahih, kita mesti percaya. Ini tidak panggilan demi panggilan dari Allah. Setiap sepertiga akhir malam, kita jawab dengan dengkuran. Sampai pagi, kadang-kadang subuh pun tidak. Na'udzubillah. Sekali lagi, degil macam mana pun anak, doa, bimbing terus. Jangan diusir dari rumah. Bila diusir dari rumah, kawan-kawannya yang sama-sama jahat akan menampung dia, yang nanti boleh memalukan kita. Okey, itu sekedar tambahan nasihat Uday untuk buat persiapan akhirat. Jadi macam mana Pak Ustaz bila ditimpa musibah untuk kita munculkan sifat sabar? Ini dia sedikit panduan. Di antara cara untuk menimbulkan sifat sabar ialah dengan mengucapkan istirja'. Istirja' maknanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik-Mu ya Allah, dan kepadamu semua kami akan kembali. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan firman Allah. Ustaz ada sebut pada ayat sebelum ini. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menguji manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan, dengan mengurangi orang-orang kesayangan, seperti suami atau isteri meninggal, anak, cucu meninggal. Itu semua cara Allah untuk menguji manusia. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada orang-orang tersebut. Apa dia berita gembira? Ini ya lanjutan ayat. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang apabila ditimpa satu-satu musibah, langsung dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila itu dia sebut apa yang dia akan dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bila dia ditimpa musibah, lalu itu yang dia ucap, Allah akan beri dia keberkatan dalam hidup. Dan Allah akan beri dia rahmat, kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, Allah akan beri dia petunjuk atau hidayah. Luar biasa.
Ingat ya, innalillah bukan hanya untuk kematian. Apa saja bentuk musibah, sebab ayat itu menyebut alladzina idza asabatuhum musibatun. Dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tafsir, bila naun itu disebut tanpa alif lam, dia membawa makna indefinitif, umum, musibah umum, aksiden ke, sakit ke, kecurian ke, rumah terbakar ke, lapar ke, hidup susah miskin ke, susah hati mengenang, kelakuan anak-anak atau kelakuan bapa anak, kadang-kadang kelakuan ibu anak, kadang-kadang sikap bapa mak mertua, kadang-kadang sikap abang ipar, kakak ipar, adik ipar, semua kesedihan itu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita kena ingat falsafah inna lillah. Inna lillah membawa makna kita semua adalah milik Allah. Diri kita ni bukan milik kita, tapi milik Allah. Itu sebabnya siapa yang bunuh diri atau minum racun, terserah akulah nak buat apa yang aku mau, sebab ini kan diri aku. No. Diri kita ini milik Allah. Itu makna inna lillah. Kalau diri kita adalah milik Allah, juga termasuk apa saja yang kita miliki. Baju kita, kacamata kita, songkok kita, semua milik Allah. Termasuk isteri, suami dan anak-anak. Kalau dipanggil oleh yang empunya, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sabar. Itu satu. Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, kepadanya nanti kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua usaha yang telah kita lakukan selagi hayat di kandung badan. Untuk memperbaiki agama kita ada belajar tak? Atau ikut-ikutan orang ramai buat, kita buat? No. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis sahih, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih. Muttafaq alaih. Siapa yang berpuasa didorong oleh imannya karena Allah yang suruh. Dan yang kedua, karena ingin mendapat ganjaran di akhirat nanti. Bila itu motif atau pendorong dia melakukan puasa, Allah hapus segala dosanya masa lalu. Begitu juga sambungan hadis, man qama ramadanan, siapa yang qiyam pada malam-malam Ramadan, tarawih ke, witir ke, tadarus ke, sahur ke, juga didorong oleh imannya dan mengharap ganjaran dari sisi Allah, Allah ampun segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Okey, kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, musibah yang menimpa umat Islam boleh mendatangkan kebaikan untuknya, yaitu mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Yang kedua, musibah yang boleh membuahkan kebaikan bagi orang yang ditimpa ialah apabila musibah itu menimpanya tanpa disengaja dan ia menerimanya dengan sabar dan redha berdasarkan landasan agama Islam. Jangan menggelabah, apalagi menyumpah-nyumpah. Yang ketiga, besar kecilnya imbalan atau ganjaran yang diterima disesuaikan dengan berat ringannya penderitaan yang ditanggung. Ini kita yang menyampaikan Islam dengan berpandukan Quran dan Sunnah. Bukan semua yang terima.
Syukur, alhamdulillah. Ustaz happy, ibu-ibu, bapa-bapa serta para pemirsa mau berguru, mau menerima ustaz punya ceramah. Tapi tidak kurang pula yang membenci kita, yang melabel kita, menuduh kita membawa ajaran songsang, membawa ajaran sesat. Sabar. Kalau tak sabar dari dulu lagi, berhenti berceramah seperti ini. Tapi tidak. Kita tak pernah give up. Sebab kita tahu apa yang kita bawa ini adalah benar. Malah kita tulis lagi secara tersirat mencabar orang-orang yang menuduhkan kita sesat. Tolong sebut mana apa yang saya tulis ini yang bercanggah dengan ajaran agama. Alhamdulillah, 40 tahun lebih berdakwah. Sejak menulis tahun 80, 85, satu pun dari tulisan Ustaz tidak ada yang mengkritik. Alhamdulillah. Sebab mereka tahu apa yang kita bawa ini adalah benar. Yang terakhir, yang keempat, dengan mengucapkan istirja' boleh menimbulkan kesedaran atau penyerahan yang tulus ikhlas kepada Allah hingga mendatangkan berkat, rahmat dan hidayah petunjuk. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Kuliah di bawah topik musibah membawa berkat. Sebabnya jangan benci dengan musibah. Di balik musibah itu, bila kita hadapi dengan tabah, sabar, kita layak mendapat keistimewaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, berikut ini Ustaz akan coba jawab pertanyaan yang terkumpul. Sebenarnya cukup banyak. Ustaz hitung semuanya ada 9. Yes, ada 9. Ustaz coba jawab secara ringkas. Harap para jemaah dapat fokus. Pertanyaan yang pertama. Pak Ustaz, jika seorang isteri keluarkan duitnya lebih banyak dari suaminya untuk menyara kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, duit isteri lebih banyak daripada duit suami. Mungkin suaminya gajinya tidak besar. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan seperti itu termasuk tanggungjawab isteri? Ustaz jawab dulu. Itu bukan tanggungjawab isteri. Segala saran hidup dalam rumah tangga termasuk pendidikan anak-anak itu adalah tanggungjawab suami, bukan isteri. Pertanyaan yang kedua, boleh tak bila isteri dengan rela hati mengeluarkan demi keharmonian rumah tangga, kehidupan yang harmoni dan anak-anak dapat dididik, lalu duit yang saya keluarkan itu, yakni oleh isteri, boleh tak itu dianggap sedekah? Yes, boleh. Sedekah. Sebab itu bukan kewajiban. Dia dapat pahala yang berganda dari sisi Allah. Dan Allah Maha tahu itu adalah duit dari isteri, bukan dari suami. Dari soalan yang sama, muncul pertanyaan yang ketiga pula. Bolehkah Pak Ustaz? Betulkah adalah lebih afdal
duit yang kita keluarkan itu untuk bekal akhirat, atau kita bantu suami untuk membayar hutang-hutangnya. Hadirin dan hadirat, sebenarnya pertanyaan yang terakhir ini, dia saling memasuki. Bila Anda tolong bayar atau lunasi utang suami yang berhutang, mungkin untuk kehidupan bersama juga, tapi dia berhutang sebab dia bertanggungjawab untuk menyara rumah tangga. Lalu isteri, mana yang patut dia utamakan? Membayar utang suami ke? Atau dia bersedekah saja untuk mendapat ganjaran di akhirat? Hadirin dan hadirat, sama-sama dapat pahala sebenarnya. Tetapi pandangan Pak Ustaz, bila utang suami itu dibayar, dilunasi, isteri dapat pahala juga, itu bekal akhirat juga. Sekali lagi, ringkasnya, sungguh mulia hati isteri tersebut yang sanggup mengeluarkan duit lebih banyak daripada suaminya, karena suaminya banyak utang, karena gajinya kecil. Lalu dia bantu pula untuk bukan saja kehidupan rumah tangga, pendidikan anak-anak, malah hutang suami dia turut lunasi. Ganjaran isteri seperti ini sangat besar di akhirat nanti. Sebab Nabi SAW ada bersabda, seorang wanita, apabila dia jaga salat 5 waktu, dia jaga puasa Ramadan, ditambah satu lagi, dia menyenangkan hati suaminya, dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti Allah akan kata kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana yang kamu ingin masuk. Ustaz kira itu cukup sebagai jawaban daripada Ustaz. Sekali lagi, itu bukan kewajiban isteri. Andai kata isteri berkeras, itu bukan tanggungjawabnya, dia tak dosa. Tapi bila dalam keadaan itu bukan tanggungjawabnya, dia secara volunteer, sukarela, membantu rumah tangga, membantu suami, oh sangat tinggi derajatnya di sisi Allah di akhirat nanti. Pertanyaan yang kedua, betulkah Pak Ustaz bila kita baca 7 kali surah Alam Nashrah akan dilepaskan oleh Allah daripada segala bentuk kesusahan dan Allah akan lancarkan rezekinya? Apakah amalan itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban ringkasnya, tak pernah datang nabi-nabi. Tak pernah datang dari Nabi. Baca Alam Nashrah 7 kali akan terhindar dia daripada segala jenis kesusahan dan dia murah rezeki. Nabi tak pernah sebut seperti itu. Mungkin itu hanya anjuran sesetengah ulama. Sebab apabila kita baca surat Alam Nashrah, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan apa yang memberatkan pundakmu. Maknanya Allah ringankan. Ayat-ayat seterusnya, inna ma'al usri yusra.
fa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ini ada kaitan dengan pembahasan kita tadi. Kesusahan membawa keberkatan. Tapi Ustaz pernah baca ayat ini ketika dapat berita ayah sakit, masuk hospital pada tahun 2000 yang lalu. Ustaz pun segera balik dari Malaysia ke Batam. Ayah pakai oksigen, bantuan oksigen. Ustaz sampai saja di hospital, Ustaz pegang dadanya, lalu Ustaz baca, Alam nashrah. Sesuai dengan maknanya, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Pernafasan itu kan dada yang terasa sempit, susah bernafas. Ustaz baca 3 kali Alam nashrah. Masya Allah, beliau dapat bernafas dengan bebas, langsung diminta supaya dibuka. Alhamdulillah, lega pernafasannya. Ini yang disebut dengan Quran itu adalah syifa. Ayat Quran boleh dijadikan obat. Adapun dengan membaca surat Alam Nashrah, segala kesulitan akan dihindarkan oleh Allah, malah murah rezeki. Kalau ditanya apakah itu datang dari Nabi, bukan dari Nabi. Itu hanya amalan-amalan ustaz-ustaz tertentu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Pak Ustaz, ada 10 zikir permata lepas salat fardu. Bila lepas salat fardu, selesai salat fardu, salam, lalu baca selawat, namanya selawat permata. Atau lebih khusus dipanggil dengan selawat nur. Dan penanya juga mengatakan orang yang menyuruh mengamalkan selawat nur itu mendakwa. Selawat nur ini langsung diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Habib Umar bin Habib Hafiz. Lalu diteruskan oleh anaknya Habib Alwi bin Habib Umar. Dan selawat nur itu dia tidak dibaca oleh orang yang sembarangan. Maknanya menurut orang berkenaan, inilah selawat yang paling hebat. Dia tidak diucap kecuali orang-orang yang betul-betul hebat. Dan dia diterima langsung oleh Habib Umar. Hadirin dan hadirat, Habib Umar masih hidup sekarang. Macam mana dia tidak terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun amalan yang diperolehi melalui mimpi tidak boleh diyakini. Tidak boleh diyakini. Tidak boleh dijadikan amalan atau menyatakan hebatnya amalan tersebut karena dia dapat dari Nabi pada waktu dia tidur. Hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim sangat banyak dalam Al-Quran, terutama selawat Ibrahimiyah sebagaimana pada penghujung tahiyat akhir. Apalagi 10 selawat itu hendaklah dibaca setelah salat fardu. Hadirin dan hadirat, salah satu syarat untuk amal ibadat diterima adalah ittiba'ur rasul.
Semua kita dah belajar, ittiba'ur rasul ada 6 jenis. Jenis. 1, sebab, tempat, bilangan, timing, masanya, kaifiat. Yang datang dari Nabi secara sahih, amalan yang timingnya setelah salat fardu, setelah beri salam istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga akhir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar beberapa kali sebagaimana yang kita tahu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Tidak pernah ada datang dari Nabi selawat, apalagi yang dipanggil dengan selawat permata. Tolong jangan, sebab ia tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan bersalawatlah sebagaimana salawat yang diajar oleh Nabi. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lebih panjang, lebih sempurna, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi yang lebih sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang patut kita dahulukan. Segala yang datang dari Nabi, itulah yang the best. Ini belum lagi kita kaji maksud daripada salawat-salawat tersebut. Ustaz pun tak dapat baca karena berbelit-belit bacaan tulisannya. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz, ini yang saya perolehi iaitu tentang beberapa tips membaca Al-Quran. Pertama, Quran itu hendaklah dijunjung di atas kepala. Sebelum membaca, junjung. Yang kedua, cium Al-Quran. Yang ketiga, peluk sekuat-kuatnya di dada. Niscaya jiwa kita akan tenang dan roh Al-Quran senantiasa mengalir dalam jiwa. Jawaban singkatnya, semua ini tidak pernah ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun daripada para sahabat. Tidak ada. Itu hanya adat istiadat nenek moyang dulu-dulu. Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca dan dijadikan pedoman. Allah Subhanahu wa taala menyindir umat akhir zaman di dalam ayat 5 surat Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Orang-orang yang didatangkan kitab dari kalangan Yahudi, mereka tidak mengamalkan sebagaimana kitab yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tak ubahnya seperti keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Keledai bila berjalan dia pikul buku-buku yang tebal. Betul tak? Sedikit pun keledai itu tak faham apa yang dia baca, apa yang dia bawa. Itu teguran keras Allah kepada Yahudi. Diberi kitab Taurat kepada Yahudi, malah mereka robah-robah kandungan Taurat sesuka hati.
Mereka bawa Taurat memang ke mana-mana, tapi tidak diamalkan. Mereka disamakan oleh Allah seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Umat Islam, bila hanya terbatas kepada junjung di kepala, cium, letakkan di dada, kononnya itu dapat menenangkan jiwa, dah. Bukan itu caranya. Kita dah selalu sebut 5 kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Beriman pada Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Memahami Al-Quran, belajar tafsir, tadabbur. Baru mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang terakhir menyampaikan, menyebarkannya kepada orang lain. Allah menegur umat Islam pada ayat 24 surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apa makna ayat? Apakah mereka tidak mengamalkan Al-Quran? Walaupun telah dijelaskan, atau hati mereka telah terkunci mati? Itu amaran keras daripada Allah. Karena kita tak mau mengambil pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Quran itu petunjuk. Hudan lil muttaqin. Macam mana Quran boleh jadikan petunjuk? Dia hendaklah dibaca, hendaklah difahami, hendaklah diamalkan suruhannya, dijauhi larangannya. Baru namanya Quran itu sebagai kitab panduan. Yang kelima, Pak Ustaz, jika kita ingin buat sedekah subuh, hingga jam berapa sedekah subuh itu? Hadirin dan hadirat, tidak ada sebenarnya istilah subuh. Tidak ada sebenarnya istilah sedekah subuh. Sedekah boleh dilakukan bila-bila masa saja, siang, malam, pagi, petang, tengah hari, tengah malam, boleh. Cuma Nabi ada sebut, tidak ada hari yang dilalui oleh manusia pada waktu subuh, tidak ada hari yang dilalui oleh manusia pada waktu subuh, turun 2 malaikat, melaungkan laungan, Allahumma ij'al munfiqan khalafan. Ya Allah, ya Tuhanku, kata malaikat, berilah kepada orang yang menafkahkan hartanya gantian. Satu malaikat lagi berkata, Ya Allah, Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang kedekut itu binasa harta-hartanya. Hadis itu memang ada sebut, setiap pagi ada 2 malaikat yang melaungkan laungan itu. Kita kena yakin. Kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 2 malaikat setiap pagi. Ia tidak membawa makna mesti bersedekah waktu pagi. No. Bersedekahlah bila-bila masa yang kita rasa patut. Siang ke, malam ke, petang ke, pagi. Okey. Jadi tak ada istilah sedekah pagi. Walaupun Ustaz tahu banyak orang yang pergi ke masjid subuh-subuh, masukkan dalam tabung sebelum salat subuh. Betul. Kita tak nafikan. Dan tak boleh dikatakan itu lebih afdal daripada kita bersedekah pada waktu siang atau waktu malam. No. Jangan reka-reka agama baru. Ustaz, satu lagi pertanyaan. Menurut Nabi, puasa Ramadan adalah antara 29 dan 30. Bagaimana Pak Ustaz jika kita buat
puasa lebih atau kurang. Karena kita mungkin berpuasa di suatu negeri yang puasanya lambat daripada negeri lain. Kemudian waktu hari raya pula kita berada pada suatu negeri yang hari raya Idul Fitrinya lebih awal. Jawabannya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang ayat 184 dari surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan adalah beberapa hari tertentu. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna hari-hari tertentu?" Nabi jawab begini. Hakaza, begini. Nabi gerakkan tangannya 3 kali, maknanya 30 hari. Wa ahyanan, kadang-kadang, sometimes. Nabi gerakkan 2 kali, kemudian yang ketiga Nabi lipat 1 ibu jari. Maknanya puasa Ramadan kalau 30 atau 29. Malah dalam riwayat dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat puasa Ramadan sebanyak 9 kali. 9 Ramadan. Baru diturunkan kewajiban puasa 9 Ramadan. Baginda wafat. Dari 9 Ramadan itu sekali saja yang Nabi dapat 30 hari. 8 kali Ramadan semuanya 29 hari. Oleh sebab itu nasihat Ustaz tak betul kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, puasa kita tahun ini tak sempurna." Tak ada istilah itu, tak ada. Itu bercanggah dengan prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mustahak kata Nabi, "Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati." Mulalah puasa bila lihat anak bulan, mulalah berhari raya dengan lihat anak bulan. Atau hari ini, iaitu dengan ketentuan pemegang mohor. Cuma sedikit penjelasan. Andai kata kita dapat puasa berada di suatu negeri berhari raya, sedangkan puasa baru 28. Pada hari itu, karena negeri itu berhari raya, kita turut berhari raya. Sebab negeri itu 1 Syawal haram berpuasa. Nah, untuk orang semacam ini, nanti pada hari-hari berikutnya dalam bulan Syawal, dia qada untuk melengkapkan supaya menjadi 29 minimum. Ikut puasa orang dalam negeri itu. Kalau 30, maknanya dia puasa 2 hari lagi. Kalau 29, cukup 1 hari saja. Bukan puasa sunat, puasa qada. Karena 28, itu bukan 29, bukan 30. Atau sebaliknya, dia berhari raya, ternyata belum berhari raya negeri tersebut, sedangkan puasanya sudah 30. Negeri itu belum anggap itu hari sebagai 1 Syawal. Dia boleh berpuasa. Tapi puasanya puasa sunat. Sebab puasa fardu sudah 30. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk mendapat ampunan dosa mengumpat? Agar dosa mengumpat itu terhapus, Ustaz yang dikirim videonya menyebut ada 2. Kata beliau ada 2 ulama berpendapat. Pendapat yang pertama, orang yang mengumpat mesti minta maaf kepada orang yang diumpat. Walaupun secara umum, minta maaf ya, saya kalau selama ini ada terkata tentang awak, tak perlu kita sebut secara detail.
terkata saja, terumpat. Kalau rasa susah, apalagi orang yang kita umpat tak dapat kita temui, kita hendaklah banyak bersedekah. Dan niat sedekah itu untuk orang yang kita zalimi. Sehingga nanti di akhirat, karena niat kita tadi untuk orang yang kita umpat, ketika dia klaim nanti di mahkamah ilahi, nah pahala untuk dia telah kita sediakan. Itu di antara pendapat. Walaupun pendapat yang paling atas itu yang paling kuat. Yang kedua juga okey. Sebab Ustaz teringat satu hadis Nabi SAW yang menurut Imam Asy-Syafi'i cukup bagus untuk diamalkan. Bukan dibaca ya, diamalkan. Sehingga dia dikatakan termasuk 1/4 daripada agama Islam. Hadis sahih, hadis derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmizi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ustaz dari muda-muda dulu lagi dah hafal hadis ini dan coba terapkan dalam diri. InsyaAllah kita akan jadi orang baik. Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah tak kira di mana kamu berada. Takwa dengan makna buat suruhan, jauhi larangan. Kita dalam rumah ke, di luar rumah ke, di Kuala Lumpur ke, di Bangkok ke, di Tokyo ke, di Perth ke, di London, itu makna di mana saja kamu berada, bertakwalah pada Allah. Ini nomor satu. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan nasihat tadi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Semoga kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosa sebelumnya. Jadi bila kita terumpat, kita banyak buat amal saleh. Antara lain sedekah, berdoa, itu semuanya amal-amal baik. Ikuti setiap keterlanjuran dengan amal baik. Peranannya, dia dapat menghapuskan dosa sebelumnya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia, baik dengan semua orang. Allahu a'lam. Itu pertanyaan yang ketujuh. Pak Ustaz, bolehkah kita gabungkan doa yang Ustaz ajar baru-baru ini? Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, masukkanlah aku, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Boleh? Ganti saja Allahumma ja'alni menjadi Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah aku, itu Allahumma ja'alni. Tapi Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami. Niatkan. Isteri ke, suami ke, anak-anak, cucu, ayah, ibu, cousin, uncle, dan lain-lain. Masukkan sekali. Mau disebutkan juga boleh. Allahumma ja'alni wali walidayya wa zurriyati min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku, begitu juga ibu bapakku, begitu juga seluruh zuriat keturunanku, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Itu lagi bagus. Sebut, kalau boleh sebut. Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Yang terakhir, ini
Sekali lagi pertanyaan, Pak Ustaz, setelah salat Isya ada ba'diyah yang besar ganjarannya. Dia termasuk di dalam 10 salat sunat rawatib yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang ganjarannya Allah akan bina untuknya mahligai dalam syurga. Bila kita buat 10 rakaat atau 12 rakaat salat sunat rawatib, 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Dia boleh menjadi 10 atau 14. Maaf, 10 atau 12. 10 bila sebelum zuhur hanya 2 rakaat. 12 bila sebelum zuhur 4 rakaat. Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Mana yang lebih penting Pak Ustaz? Ba'diyah atau setelah salat Isya 2 rakaat? Boleh juga 4 rakaat dalam hadis yang lain dengan tarawih. Jawaban Ustaz yang paling baik, buat dua-dua. Habis salat Isya, buat dulu paling kurang 2 rakaat. Setelah Isya, baru kita buat salat tarawih dan witir. Andai kata kita tahu kawasan itu, imamnya tidak begitu faham, tak begitu mengerti. Habis saja salat Isya, wirid sebentar, langsung salat tarawih. Itu maknanya imam itu imam yang jahil. Dia sendiri tak buat. Dia tak beri peluang orang lain buat setelah Isya. Oleh sebab itu, andai kata itu yang terjadi, begitu salam, langsung salat sunat 2 rakaat. Kalau itu terjadi. Tapi pada biasanya, para makmum diberi peluang lebih kurang 5 ke 10 minit baru dimulai tarawih. Mudah-mudahan dengan pencerahan dan jawaban setiap soalan tadi ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang ini kami belajar satu topik yang sangat bagus, yaitu musibah membawa berkah. Hanya saja keberkatan yang akan kita perolehi sama ada mendapat pahala atau dihapuskan dosa-dosa dengan syarat kami perlu sabar menghadapi musibah demi musibah dan telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari musibah. Lalu datang juga musibah. Kami harap, ya Allah, berilah kami kesabaran yang mendalam. Berilah kami ilmu pengetahuan untuk melaksanakan apa yang terbaik sesuai dengan perintah-Mu, supaya kami dapat jaga akal kami, dapat jaga jasmani kami, dapat jaga rohani kami. Lebih-lebih lagi, berilah kami, ya Allah, taufik-Mu, sehingga kami dapat menjaga agama Islam yang kami sayangi, berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dengan hanya mengembalikan ajaran Islam pada Quran dan Sunnah, kami dijamin tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma ja'alna wa awladana wa aba'ana wa aqriba'ana wa jama'atina min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami, begitu juga ibu bapa kami, begitu juga anak-anak cucu cicit kami, begitu juga kaum kerabat kami, tak kira di mana mereka berada, begitu juga jemaah kami, tak kira di mana mereka berada. Masukkanlah kami semua ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.